Welcome guys, jadi ini adalah sebuah kata-kata sangat keren dari ebook Berhenti PMO yang gue tulis. Mari kita baca sama-sama dulu. Indonesia mungkin batal merdeka di tahun 1945. Seandainya internet pornografi sudah ada di era tersebut, pemerintah Belanda mungkin akan manfaatin porn buat melemahkan generasi Soekarno dan kawan-kawan. Peristiwa Sumpah Pemuda yang seharusnya terjadi tahun 1928 mungkin gak pernah terjadi karena para pemudanya sibuk nontonin Korn dan Colai di kamar masing-masing. PMO alhasil mematikan hasrat para pendahulu kita untuk melawan dan mengusir penjajah. Mental, jiwa, dan raga mereka dilemahkan PMO. Menurut gua ini yang lagi terjadi sama kaum cowok modern. Nah, terus salah satu paper yang ditulis sama penulis barat namanya Michael Jones yang judulnya Pornography and Political Control berbunyi seperti ini dalam bahasa Inggris, tapi gue akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pada pukul 4.30 sore tanggal 30 Maret 2002, pasukan militer Israel mengambil alih stasiun TV Palestina ketika mereka menduduki Ramallah di tepi barat. Tak lama setelah menduduki stasiun TV Al-Watan, pasukan Israel mulai menyiarkan Korn melalui pemancarnya. Orang-orang Palestina pada marah dan bingung. Apaan ini? Seorang wanita bertanya-tanya, emangnya seseorang harus melakukan hal seperti itu? Jawabannya sederhana. Orang-orang Israel menyiarkan Korn karena Korn adalah senjata mematikan di perang psikologis. Sumpah gue ngeri sebenarnya ngomongin kata Israel dan Palestina karena YouTube sensitif banget dengan dua kata tersebut. Oke, kita lanjut. Kita diberitahu bahwa kebebasan S3X sama halnya seperti kebebasan berpendapat dan bahwa masalah gambar-gambar Korn secara intrinsik terkait dengan masalah kebebasan berpendapat. Tetapi itu hanyalah alasan karena pada kenyataannya Korn adalah bentuk kontrol. Korn tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Korn adalah senjata karena seperti yang dikatakan oleh Saint Thomas Aquinas, hawa nafsu menggelapkan pikiran, hawa nafsu membuat Anda buta. Lawan yang buta mudah dikalahkan, dikendalikan. Korn adalah senjata yang memanfaatkan nafsu Anda. Gila, ini strategi perang yang lebih advance anjir dari strateginya Sun Tzu atau strateginya Zhuge Liang. Nah, inilah yang sekarang sayangnya lagi terjadi di era modern, era medsos, era TikTok kita hidup sekarang ini. Ya emang kondisinya negara kita lagi nggak perang posisinya sama negara siapapun itu. Tapi para cowok yang tinggal di dalamnya itu dilemahkan, di-nerf gara-gara setan biadab bernama PMO ini. Indonesia itu negara yang katanya religius, ya kan? Negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Tapi mirisnya di saat yang bersamaan dinobatkan sebagai salah satu negara pengakses situs Korn terbanyak di dunia. Top 3 kalau nggak salah. Buat apa gitu kan agama kalau secara moralnya, secara keteguhan hatinya ternyata tidak selaras dengan agama yang dianut. Akibatnya apa coba? Akibatnya sekarang negara Indo dihukum sama Tuhan. Anjir, gue udah kayak nabi ngomong kayak gitu, dihukum sama Tuhan. Negara Indo jadi gelap di segala aspek. Korupsi di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, kriminal di mana-mana, ekonomi lemah, inovasi rendah, tingkat literasi juga rendah, penghancuran dari dalam ini. Ini baik lagi seperti yang tadi gue bilang, mungkin adalah hukuman dari yang maha kuasa gara-gara kamuflase doang gitu orang-orang Indo beragama tapi hobi nontonin P-pop. Berselancar berjam-jam di situs P-pop jauh lebih menarik, lebih diminati dibandingkan membaca buku oleh sebagian besar masyarakat Indo, terutama cowok sih gue rasa. Dan ngerinya ini udah dinormalisasi meskipun secara hukum Korn itu kan ilegal di negara ini. Mungkin karena dibikin ilegal kali ya, orang jadi malah makin penasaran kan. Karena segala sesuatu yang dilarang itu jauh lebih seru buat dilakuin, ya kan. Jadi paradoks gitu, aturan yang seharusnya bisa berdampak bagus ke masyarakat tapi malah memperburuk karena orang jadi penasaran karena dilarang. Malah sekarang dilihatnya udah sebagai suatu hal yang wajar aja, padahal ya efeknya seperti yang lo tahu sangat amat merusak otak. Semakin banyak otak yang rusak di dalam suatu negara, semakin bego dan bodoh lah keputusan-keputusan yang diambil di dalamnya. Semakin terancam masa depan negara ini. Lust darkens the mind. Sumpah ini kata-kata yang keren banget menurut gue yang harus lu jadiin prinsip juga. Diinget-inget terus gitu, biar lu jadi lebih mikir-mikir sebelum membodohi diri dan memutuskan melakukan PMO. Gue jujur selalu miris pas ngebacain komentar-komentar yang nadanya,
gagal lagi bang, gue udah muak banget, terjebak terus, hidup gue udah hancur banget di segala aspek, udah nolep parah, dari segi karir, dari segi percintaan, dari segi finansial, semuanya hancur gara-gara PMO. Tapi gue masih belum bisa juga berhenti dari PMO. Ini tuh gue ngelihatnya kayak lu tuh di penjara gitu, di neraka. Lu nggak punya kebebasan atas diri sendiri, nggak punya kuasa atas diri sendiri, nggak punya power buat menentukan nasib lu ke depannya mau kayak gimana. Lu dikekang sama rantai yang kuat gitu ibaratnya. Inilah realita memilukan yang sekarang lagi terjadi sama mayoritas pria muda di negara Konoha ini. Tidak ada perasaan yang lebih tidak mengenakan dibandingkan perasaan ketika lu mengetahui lu itu nggak punya kontrol terhadap diri sendiri. Padahal secara intuisi suara hati lu sudah berkata A, yang mana ini bagus, yang harusnya lu dengarkan. Tapi sisi animalistik, sisi setan lu berkata B, yang mana ini sebaliknya, buruk dan menyesatkan. Tapi karena enak, lu jadi lebih tergoda. Semakin lu tenggelam keseringan nurutin sisi animalistik diri lu ini, semakin kuat rantai yang ngikat lu ini. Mungkin lu nganggapnya, ini gratis kok, yang penting gue gak keluar duit sama sekali buat ngakses segala hal berbau PMO. Siapa bilang? Tidak ada yang gratis di dunia ini, friend. Lu membayarnya pakai apa coba? Pakai waktu, yang mana waktu ini very precious, gak bisa lu kembaliin lagi. Terus juga lu membayarnya pakai kesehatan mental health lu yang semakin turun, anjlok, hancur. Dan yang terparah, lu membayarnya dengan menciutnya, rusaknya otak lu, terutama di bagian prefrontal cortex yang berhubungan sama level kecerdasan, IQ, emotional intelligence. Harga yang lo bayarkan mungkin bukan duit, tapi sesuatu yang lebih mahal, jauh lebih mahal dari duit. You know what I mean? Apa ya istilahnya? Lo bayarnya pakai kejiwaan gitu, pakai energi kehidupan lo, pakai life force lo. Jadi mulai sekarang lo harus ngelihat Korn, PMO itu sebagai wujud aslinya, yaitu senjata buat melemahkan. Oleh siapa? Oleh elit global mungkin. I don't know, mungkin mereka nggak pengen umat manusia itu jadi lebih pinter, jadi lebih advance, jadi lebih tercerahkan secara spiritual. Makanya mereka invest duit banyak banget di situs-situs Korn kayak Jagung Hub atau Only Kipas. Gak hanya secara profit itu sangat amat menjanjikan karena mayoritas cowok pada kecanduan, tapi dari sisi mengontrolnya juga dapet. Gua ngebayanginnya kayak mereka tuh pengen jadi serigala yang ngontrol kita-kita yang diharapkannya jadi domba gitu, yang cuma nurut-manut aja. Be. So, kesimpulannya, PMO bukanlah hiburan atau obat penghilang stres seperti yang selama ini lu anggap. PMO itu senjata buat melemahkan kaum cowok dengan memanfaatkan hasrat animalistik yang kita punya. Kenapa harus dilemahkan? Supaya lu gak bisa mikir. Karena dengan lu gak bisa mikir, lu jadi gampang dikontrol dan dieksploitasi, udah kayak sapi perah. Dilihat sebagai alat doang buat memperkaya mereka. Emangnya lu mau menjalani hidup dilihat sebagai alat doang? Thank you so much for watching this video. Seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan cek ebook gue, Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Sebuah bacaan yang sangat amat worth it buat menemani perjuangan berhenti PMO lo. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Gue juga mau ngucapin selamat lebaran karena kita lebaran tinggal 3 harian. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Peace.